Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 327, Pindah. Seng Xiao mengirim Mukiki ke Jingting sendirian. Setelah itu baru dia pergi ke Huang Yao. Dalam perjalanan, Jing Yun melaporkan situasi Huang Yao saat ini kepada Seng Xiao. Seng Xiao memerintahkan Jing Yun, mari kita selesaikan masalah yang paling mendesak terlebih dahulu sore ini. Tuan muda, Anda juga harus peduli dengan hubungan antara orang tua Anda. Hubungan mereka tidak baik karena Anda. Jing Yun mengingatkan Seng Xiao. Saya mengerti. Karena dia tahu, itulah sebabnya dia pergi menemui ibunya begitu dia tiba di perusahaan. Mama, aku tahu kamu akan segera kembali. Mama Seng tersenyum. Sekarang, kamu adalah CEO Huang Yao. Ayah. Tidak usah repot-repot, kata Mama Seng kaku, aku hanya kecewa padanya. Itu artinya kamu masih punya perasaan padanya. Mama Seng tidak mengatakan apa-apa karena Seng Xiao telah menunjukkan kebenarannya. Jadi, setelah dia meninggalkan kantornya, Seng Xiao menelepon ayahnya. Papa Seng telah memesan tiket untuk meninggalkan negara itu malam itu. Namun setelah panggilan itu, ia tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Karena Seng Xiao benar. Sekarang Huang Yao sudah terkenal di negara itu, mereka memiliki aset untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Itulah sebabnya semua keluarga Seng sangat ingin datang dan mendapatkan bagian dari kue itu. Jika Papa Seng tetap tinggal, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Jadi, lebih baik Seng Xiao yang mengambil alih sementara Papa Seng berada di luar negeri membangun bisnis di luar negeri. Saat itu, Papa Seng dan Seng Xiao akan menjadi bos seluruh Huang Yao. Mendengar hal ini, Papa Seng merasa itu masuk akal. Dia tahu apa kemampuannya. Lebih baik membiarkan putranya menjadi orang yang bertanggung jawab daripada terpaksa memberikan Huang Yao kepada saudara-saudaranya, bukan? Jadi, Papa Seng menyetujui saran Seng Xiao dengan senang hati. Anda sebelumnya tidak tertarik dengan posisi ini, mengapa sekarang? Tidak ada yang khusus. Ini hanya untuk bersenang-senang. Terus terang saja, setelah ditipu oleh lelaki tua itu, dia tahu bahwa hanya ketika dia memiliki kekuatan, dia bisa melindungi Kier. Jadi, mengapa dia tidak mencoba untuk mendapatkannya? Tetapi dia hanya ingin menyimpan jawaban ini untuk dirinya sendiri. Ketika staf di Huang Yao melihat Seng Xiao muncul di perusahaan, motivasi mereka kembali pulih. Semua departemen menjadi bersemangat lagi. Meskipun saudara keenam tidak mau mengakuinya, bagi Huang Yao, yang penting hanyalah keterampilan. Hal pertama yang dilakukan Seng Xiao di kantor adalah mengurus kontrak bisnis yang paling penting. Seng Xiao menunjukkan kepada kakak keenam semua gerakan, kata-kata, dan keterampilan bernegosiasi yang tidak dimilikinya untuk menyelesaikan masalah. Kakak keenam merasa kalah dan meninggalkan kantor. Setelah membuat begitu banyak masalah, dia tidak hanya tidak menemukan saudara perempuannya, tetapi dia juga membiarkan kakek kehilangan 10% sahamnya. Itu memang sebuah kehilangan besar. Melihat Seng Xiao mendapatkan kembali beberapa kerjasama penting dengan perusahaan lain hanya dalam satu sore, kakek Seng merasa lega meskipun dia masih sedikit kesal. Namun, Mukiki masih menjadi duri dalam hatinya. Larut malam, Jing Yun terlalu sibuk dengan pekerjaannya di Huang Yao dan tidak sempat menjemput Seng Minglan dari kantor. Seng Minglan tahu bahwa Seng Xiao telah kembali ke Huang Yao. Jadi, dia tidak menelepon Jing Yun dan tetap tinggal di kantornya. Ketika asisten baru itu melihat Seng Minglan tidak berniat untuk pulang kerja, dia mengetuk pintunya dan berkata, CEO Seng, saya rasa saya akan mengambil cuti beberapa hari bulan depan. Mengapa? Saya akan menikah, katanya, saya telah berpacaran dengan pacar saya selama 8 tahun. Jadi, kami berencana untuk menikah. Kalau begitu, aku mendoakanmu agar bahagia. Kamu juga harus maju. Wajah Seng Minglan memerah dan mengangguk. Tak lama kemudian, Jing Yun sampai di kantor Seng Minglan. Namun, langit sudah gelap. Maaf aku terlambat. Ayo kita makan malam sekarang. Jing Yun, ayo kita ke rumahku malam ini. Seng Minglan menyarankan dengan canggung. Meskipun kita sekarang bersama, aku merasa kamu jarang menghabiskan waktu denganku karena kamu ingin menghindari kecurigaan. Apa kamu takut? Wajah Jing Yun menegang. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku khawatir aku tidak bisa mengendalikan diri. Seng Minglan tahu apa maksudnya dan wajahnya memerah. Kita adalah mitra. Ikuti saja perasaanmu. Mengapa kamu harus mengendalikannya? Jing Yun tetap bungkam. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Kemudian, pasangan itu berada di rumah Seng Minglan. Seng Minglan mengambil sandal yang telah disiapkannya untuk Jing Yun sebelumnya dan meletakkannya di depannya. Ini untukmu. Jing Yun mengganti sepatunya dengan sandal. Dan Seng Minglan mengenakan celemek. Aku akan memasak. Kamu bisa istirahat dulu. Aku akan membantu. Jing Yun melepas jaketnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Keduanya pergi ke dapur. Suasananya sangat bagus. Seolah-olah mereka sudah bersama sejak lama. Mereka bekerja sama dengan baik.
Hanya saja ketika Jing Yun melihat punggung Seng Minglan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Seng Minglan terkejut dan tertawa. Jadi, apakah kamu sudah tidak bisa mengendalikan diri? Ya. Jing Yun menempelkan dagunya di bahunya. Hari ini, asisten baruku datang untuk meminta cuti. Dia akan menikah. Seng Minglan tersenyum. Jadi, tiba-tiba aku ingin menikah juga. Jing Yun menjadi kaku. Apakah aku membuatmu takut? Ya benar, kamu seharusnya tidak ingin menikah denganku. Tetapi, jika kita ingin menunggu waktu yang tepat, aku tidak tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu. Itulah sebabnya aku tiba-tiba punya ide ini. Mengapa kita tidak mendaftarkan pernikahan kita secara rahasia saja? Bahkan jika kakek ingin menghentikan kita, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku tidak ingin kamu menderita. Dan aku tidak ingin kamu menikah secara rahasia, kata Jing Yun. Jing Yun, apakah kamu pernah ingin mencari keluargamu? Jing Yun menggelengkan kepalanya. Kenangannya sebelum Seng Minglan membawanya kembali ke keluarga Seng telah tersebar. Mungkin, biar aku bantu. Jing Yun tidak mengatakan apapun dan terus memeluk Seng Minglan. Setelah makan malam, Seng Minglan tidak membiarkan Jing Yun pergi. Tinggallah bersamaku saja. Jing Yun benar-benar tercengang kali ini. Seng Minglan melihat wajahnya dan bertanya, kamu tidak mau? Saya pikir hal itu terjadi terlalu cepat. Kamu sudah menyukaiku selama lebih dari 10 tahun. Kemajuan kita terlalu lambat mengingat hal ini. Apakah kamu masih ingin membuang-buang waktu lagi? Sekarang, aku hanya ingin bersamamu. Tidak hanya saat setelah pulang kerja, aku juga ingin bersamamu di malam hari. Bagaimana mungkin Jing Yun menolak tawarannya? Aku orang yang rapi. Aku orang yang rapi. Aku akan menjadi teman sekamar yang sangat baik, kata Jing Yun setelah terdiam cukup lama. Sebenarnya, dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Bahkan jika dia akan dikirim ke neraka di masa depan, dia tidak akan mengeluh. Seperti yang dikatakan Seng Minglan, mereka telah memiliki perasaan satu sama lain selama bertahun-tahun. Dan mereka baru saja mulai berpelukan sekarang. Kemajuan mereka terlalu lambat, bukan?